Boyolali, sebuah kota kecil di sentral Jawa Tengah, mempunyai penduduk hampir 1 juta. Di situ ada unen-unen, sebut aja anekdot. Mau ganti presiden, mau ganti gubernur, mau ganti bupati, tetap saja airnya tidak mengalir. Mungkin guyonan ini di masyarakat Boyolali dianggap biasa. Tetapi saya yang waktu itu menjabat sebagai wakil bupati, cukup risih juga di telinga. Maka saya turun di desa-desa, saya dengarkan aspirasi apa yang diharapkan oleh mereka. Dan akhirnya dalam sebuah kesempatan pilkada, saya mengusung air bersih ini menjadi visi misi saya, yang secara garis besar saya susun dengan slogan Boyolali Pro Investasi. Salah satunya investasi air bersih. Pucuk Cicinta ulam pun tiba. Sepertinya doa saya ini didengar oleh Tuhan. Mak jegagi, pemerintah Australia datang menawarkan hibah bantuan. Luar biasa. Walaupun syarat-syaratnya cukup menjelimet. Betul, cukup menjelimet. Kondisi Boyolali waktu itu baru 14.000 sambungan rumah. Kemudian syarat-syaratnya harus ada penyertaan modal, harus ada jaminan tidak dikorupsi. Menjelimet sekali, banyak sekali. Langkah awal saya bertemu dengan para anggota DPRD yang waktu itu salah satu kesulitan dari hibah dari Australia itu adalah harus duitin dulu. Nah, ini cukup repot. Tapi saya camkan, kemudian saya sampaikan kepada para anggota dewan, nggak usah ragu. Hibah ini nanti kan ke BUMD. Sementara ini ke pemerintah, jadi dari kantong kanan pindah ke kantong kiri. Apa bedanya? Sukseskan ini demi rakyat Boyolali. Akhirnya 3 tahun terakhir saya bisa mengakses bantuan ini dan saya melakukan penyertaan modal mencapai 102 miliar dalam 3 tahun dan ini yang tertinggi di Indonesia. Dan dalam 3 tahun itu saya bisa menambah 26.000 sambungan rumah. Bupati sebagai eksekutif didampingin satker-satker yang brilian, yang inovatif. Jadi jangankan hanya 102 miliar, saya dikasih 1 triliun pun ya dengan tepat saya bisa melaksanakannya. Tetapi sekali lagi, walaupun hubungan eksekutif dan legislatif begitu mesra, dan harapan saya kemesraan itu janganlah cepat berlalu, masih ada faktor kesulitan lagi. Jaminan tidak korupsi. Lah ini repot. Di mana sih di Indonesia nggak ada korupsi? Tetapi alhamdulillah 4 tahun Boyolali mendapat opini dari BPK wajar tanpa pengecualian. Sehingga ini menjadi jaminan yang paten dari pemerintah Australia sehingga tidak ragu lagi memberikan bantuan kepada Boyolali. Selain itu, Boyolali sebagai tanah kelahiran saya juga ingin menunjukkan sesuatu kepada daerah yang saya cintai ini. Sebagai penutup, saktenane aku ora ngapusi, isih tresno Boyolali. Bagaimana saya seorang bupati menunjukkan rasa cinta kepada daerahnya. Dalam 5 tahun ke depan, saya akan membangun embung-embung di setiap desa. Di Boyolali ada 267 desa. Ya nanti sak mampu nih. Tapi sekali lagi, hubungan dengan Australia yang begitu baik, saya apresiasi tersendiri. Pada kesempatan ini, mohon tepuk tangan, akan saya perkenalkan kolega saya dari Australia, Mr. James.
siang, Pak Seno. Nice to meet you. Please. Menarik sekali dengar cerita Pak Seno tentang menggunakan dana hibah dari Australia untuk membangunkan akses air minum dan sanitasi. 4 hal terpenting tentang hibah kita. Yang pertama, dan saya kira itu yang saling penting, adalah bahwa program hibah menegaskan Pemda wajib melayani air minum dan sanitasi kepada warganya. Itu sangat prinsip. Cara yang terpenting untuk itu adalah dengan penyertaan modal kepada PDAM. Dengan menyertakan modal kepada PDAM, Pemda 3 kali untung. Sekali menyertakan modal, 3 kali untung. Pertama, dapat dana hibah. Kedua, dapat tambahan bagi hasil dari PDAM dengan tambahan jualan air. Dan ketiga, yang saling penting menurut saya, dapat dukungan dari warga masyarakat. Penyertaan modal awal, kemudian kembali dengan modal lebih besar. Penyertaan awal kembali dengan untung yang lebih besar. Berarti itu, get your money back and more. Hal kedua adalah bahwa Pemda belajar dengan doing, learning by doing. Pada awal program, banyak Pemda ragu akan dapat dana hibah. Tapi ketika ada beberapa Pemda yang sudah selesaikan program, 1, 2, 3, dan dia dapat menerima dana hibah, Pemda yang awal ragu jadi lebih yakin, dan melaksanakan investasi dan selesaikan program lebih cepat dan lebih lancar. Itu terbukti. Lihat, awal pelan, akhirnya cepat. Hal ketiga adalah bahwa stakeholder air minum di daerah tidak sependapat. Namun, acuan program hibah mendorong stakeholder tersebut untuk saling berinteraksi dan mencapai sasaran. Stakeholder itu adalah Pemda, DPRD, PDAM, dan pelanggan. Itu belum termasuk LSM dan lain-lain. Saya kira Pak Seno sudah mengalami itu dan sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, hal keempat itu adalah bahwa kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sudah meningkat kalau pemerintah daerah melaksanakan program hibah dengan baik. Itu terbukti dengan semakin besar alokasi dana APBN, hibah APBN, Pemda juga dapat pujian dengan alokasi tambahan hibah kalau sudah melaksanakan hibah dengan baik. Berarti 4 hal ini, saya kira tidak cuma pembelajaran tentang air minum dan sanitasi di Indonesia, tapi juga mendorong stakeholder di daerah dan di pusat untuk lebih mengerti dan lebih pahami kepentingan masing-masingnya. So, kita merayu sasaran universal access, tapi sekalian meningkatkan kapasitas stakeholder di air minum daerah maupun pusat. Saya kira, thank you very much.